Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita mengulas tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Ini penting sebelum kita lanjut lebih dalam tentang taksonomi vertebrate, karena ini menjadi pembuka kita untuk agar kalian bisa lebih paham sebelum kita bahas lebih jauh tentang ilmu taksonomi vertebrate ini. Kalau ini kita berharap kompetensi dasar adalah agar kalian memahami definisi, tujuan, manfaat, dasar-dasar klasifikasi, tahapan, urutan, macam-macam klasifikasi dan perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup sebagai bagian dari kerja-kerja ilmiah yang tentunya nanti akan kalian hadapi jika kalian bergerak di bidang taksonomi hewan atau taksonomi tumbuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang definisi dan klasifikasi makhluk hidup, adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Ciri ini tentunya secara morfologi maupun anatomi, kemudian cara hidup, misalkan apakah hidupnya dengan cara berenang, apakah hidupnya terbang, apakah hidupnya meliang dalam tanah dan sebagainya. Tempat hidup apakah di perairan ataukah di daratan, dan daerah penyebaran. Daerah penyebaran apakah penyebarannya luas antar benua atau lokaliti hanya pada daerah-daerah tertentu saja dan sebagainya. Nah, pengelompokan disusun sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya sampai ke tingkatan yang lebih besar seperti pada gambar di sebelah kanan, di mana hierarki klasifikasi biologi itu dimulai dari spesies, kemudian genus, famili, ordo, kemudian kelas, filum, dan terakhir adalah kingdom. Artinya bahwa semakin besar sampai ke kingdom tentunya perbedaannya juga semakin banyak, sementara semakin ke arah lebih kecil sampai ke genus dan spesies itu berarti tingkat-tingkat persamaannya akan semakin tinggi. Nah, seperti itulah filosofi dari klasifikasi makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Nah, ilmu yang mempelajari prinsip cara klasifikasi makhluk hidup itulah yang disebut dengan taksonomi atau sistematik. Nah, prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi itulah yang membentuk takson. Nah, takson itu sendiri merupakan kelompok makhluk hidup yang anggotanya mempunyai banyak persamaan ciri. Takson dibentuk dengan mengamati objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencermati persamaan ciri-cirinya dan juga bisa diamati perbedaannya. Seperti terlihat pada gambar sebelah kanan di mana ada tingkatan taksonomi untuk tumbuhan dan hewan. Kalau hewan itu dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus sampai spesies, sementara tumbuhan adalah dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Seperti itulah tingkatan takson atau taksonomi dalam klasifikasi suatu makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang kita kenal selama ini. Nah, kita ke bagian yang kedua tentang tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Ada tujuan umum maupun khusus. Tujuan umum itu sendiri adalah untuk mempermudah kita mengenali, membandingkan, dan kemudian mempelajari makhluk hidup yang akan kita amati. Kemudian tujuan khusus adalah yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang sudah kita kelompokkan. Setelah itu mempelajari evolusi makhluk hidup. Ini penting karena biasanya makhluk hidup itu umumnya nenek moyangnya satu, kemudian secara evolusi dia mengalami perubahan akibat perubahan lingkungan dan kemudian terbentuklah spesies baru. Setelah itu barulah kita memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ini penting sebagai dasar untuk identifikasi atau klasifikasi dari makhluk hidup yang akan kita pelajari. Karena itulah perlu ada sistematika yang lebih baik seperti yang ada pada tujuan khusus. Kemudian ada pun manfaatnya, ada untuk mengidentifikasi makhluk hidup, mempermudah dalam mempelajari organisme, untuk memahami sejarah makhluk hidup atau life history-nya di dunia.
Kemudian untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, antara famili yang satu dengan famili yang lainnya, atau genus yang satu dengan genus yang lainnya, bahkan spesies yang satu dengan spesies lainnya, sehingga kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan yang membicarakan sejarah evolusinya. Kemudian kalau kita berbicara tentang dasar-dasar klasifikasi berdasarkan berdasarkan persamaan dan perbedaan, berdasarkan manfaatnya bagi manusia misalkan, berdasarkan ciri bentuk tubuh baik morfologi maupun anatominya, ada juga berdasarkan ukuran, tempat hidup maupun cara hidup, dan yang terakhir berdasarkan ciri biokimia. Ini sudah lebih lebih spesifik yang menyangkut dengan genetik. Ini adalah penciri yang terakhir untuk membuktikan suatu klasifikasi makhluk hidup sesuai setelah dibandingkan dengan morfologi dan anatominya, seperti itu. Kemudian kita ke tahapan klasifikasi. Ada 3 tahapan besar dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah kita mengamati sifat makhluk hidup, mengamati dengan mengelompokkan berdasarkan tingkah laku, morfologi, anatomi maupun fisiologinya. Selanjutnya, tahap kedua itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Ada ciri dan sifat atau persamaan dan perbedaan antar makhluk hidup yang kita pelajari atau kita amati. Dan tahap yang terakhir adalah pemberian nama makhluk hidup, di mana sistem penamaan untuk dunia ilmiah itu dikenal dengan binomial nomenklatur, dengan nama dan ciri yang sesuai dengan hewan yang kita amati. Nah, seperti gambar sebelah kanan, di mana tahapan-tahapan itu diklasifikasikan berdasarkan 3 tahapan yang sederhana ini. Ini adalah 3 tahapan umum yang biasanya dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang akan kita pelajari. Nah, terkait dengan klasifikasi makhluk hidup, pada awalnya dalam klasifikasi itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki, kemudian urutkan dalam taksonomi tertentu. Kemudian karena kata taksonomi ini sendiri berasal dari kata taksis atau susunan, dan nomos adalah hukum, sehingga memang harus diatur sesuai dengan sistematikanya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam dunia klasifikasi, di mana menurut Carlos Linnaeus tingkat takson diperlukan untuk mengklasifikasikan secara berurutan dari tingkatan tinggi yang umum menuju ke tingkatan yang lebih spesifik. Ini tingkatan terendah, di mana semakin rendah itu tentunya memiliki kesamaan yang tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi ke atas itu menunjukkan perbedaan yang sangat besar, seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana ini adalah urutan klasifikasi mulai dari kingdom, filum bagi hewan, dan divisio bagi tumbuhan, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kalau dilihat dari gambar sebelah kanan ini, semakin ke bawah berarti kesamaan ciri semakin banyak, begitu juga semakin ke atas itu cirinya semakin perbedaannya semakin besar, dan jumlah anggota takson itu semakin banyak. Misalkan famili terdiri dari berbagai genus, di genus itu sendiri meliputi berbagai spesies, dan bahkan dalam satu spesies itu banyak varietas. Sama dengan varietas padi, varietas ikan nila, atau bahkan manusia tentunya memiliki ras-ras yang berbeda walaupun kemudian masih dalam satu spesies, yaitu yang namanya spesies manusia itu sendiri. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah klasifikasi hewan, yaitu hewan ya invertebrate tentunya sudah kalian dapatkan, dan vertebrate yang akan kita pelajari pada mata kuliah taksonomi vertebrate yang akan kita ulas lebih dalam, baik Pisces, amfibia, reptilia, aves, maupun yang terakhir adalah mamalia yang akan kita ulas dalam semester ini, sehingga diharapkan kalian bisa lebih memahami klasifikasi hewan baik invertebrate maupun vertebrate. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi makhluk hidup, ada 3 klasifikasi yang dikenal, yaitu klasifikasi sistem alami, ada klasifikasi sistem buatan, dan yang terakhir adalah klasifikasi filogenetik. Nah, ini akan kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Ini dikemukakan atau diinisiasi oleh Aristoteles, filosof Yunani yang hidup pada 348 sampai 322 sebelum Masehi, di mana pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan karakter-karakter alamiah yang mudah diamati, yang pada umumnya berdasarkan karakter morfologi, sehingga terbentuklah takson-takson secara alami. Misalkan hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan bersayap,
hewan tidak berkaki, hewan tidak bersayap dan sebagainya. Nah, pada tumbuhan misalkan tumbuhan berdaun menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita dan sebagainya. Klasifikasi ini tentunya sederhana sesuai dengan perkembangan zaman pada masanya. Memang zaman Yunani kuno itu tentunya segala sesuatunya masih sangat sederhana, dan ilmu pengetahuan khusus dalam ilmu sains biologi itu juga masih sangat-sangat baru berkembang, sehingga wajar kalau ada klasifikasi yang sederhana ini. Kemudian ada sistem klasifikasi buatan, ini diinisiasi oleh Carolus Linnaeus pada tahun yang hidup pada 1700-an, di mana dasar klasifikasinya adalah ciri-ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, penampakan makhluk hidup, bentuk, dan ukurannya. Nah, berdasarkan tempat hidup dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat. Berdasarkan kegunaannya, misalkan makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Inilah dasar sistem klasifikasi buatan yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus, yang tentunya sudah lebih berkembang jika dibandingkan dengan sistem alami yang dikemukakan oleh Aristoteles yang hidup pada zaman Yunani kuno. Kemudian kita ke sistem klasifikasi filogenetik yang dibangun berdasarkan teori evolusi yang diperkenalkan oleh Charles Darwin, di mana klasifikasi filogenetik yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson, dan semakin sedikit persamaan, maka makin besar perbedaannya, berarti semakin jauh hubungan kekerabatannya. Itulah filosofi dasar klasifikasi filogenetik. Misalkan orang utan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Hal ini didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan sistem protein organisme. Nah, itulah filosofi dari klasifikasi filogenetik yang sudah lebih modern dan diklasifikasikan benar-benar berdasarkan pendekatan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian kalau kita berbicara tentang sistem tata nama, ada kita kenal dengan binomial nomenklatur yang diinisiasi oleh Carolus Linnaeus. Karena sebelumnya digunakan nama baku yang diakui dalam dunia ilmu pengetahuan. Sebelum itu diberi nama daerah masing-masing, hingga kini masih ada, di mana tentunya nama yang diberikan terhadap suatu spesies tentunya berbeda-beda. Misalnya mangga ada yang menyebut taipa di daerah Makassar, ada menyebut pau daerah Bugis, ada pula yang menyebut pelem daerah Jawa. Sementara nama pisang untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur itu gedang, tapi kalau untuk masyarakat Sunda atau Jawa Barat, gedang itu sendiri itu adalah pepaya. Ini tentunya adalah perbedaan-perbedaan penamaan yang ada antar daerah, bahkan antar negara, sehingga dalam komunikasi para ilmuwan tentunya harus satu, yaitu perlu ada nama ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan di dunia yang disebut dengan binomial nomenklatur. Bi ini karena dua, sistem nomenklatur yang didasarkan pada taksonomi modern yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Dengan demikian, dengan sistem taksonomi penamaan ilmiah ini tentunya semua orang di dunia ini akan tahu satu jenis hewan atau tumbuhan dengan penyebutan nama ilmiahnya yang memang diakui oleh dunia internasional sampai dengan kini. Kemudian aturan binomial nomenklatur itu sendiri terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata. Sedangkan jika ditulis dengan cetak miring, maka tidak digarisbawahi. Contohnya, nama jenis tumbuhan padi Oryza sativa itu kalau ditulis tegak itu berarti ada garis bawah, sementara jika dicetak miring maka itu tidak perlu digarisbawahi, dan huruf pertama itu Oryza, O-nya besar itu menunjukkan genus, dan sativa itu menunjukkan spesies. Sama dengan ikan, Tunus albacares, Tunus itu sendiri menunjukkan genus dan albacares itu sendiri menunjukkan spesies, itu menunjukkan nama ilmiah dari ikan tuna sirip kuning. Biasanya misalkan ikan tuna sirip kuning itu penamaannya itu nama ilmiahnya memang sesuai dengan karakteristik yang ditemukan pada ikan itu sendiri, yaitu ikan yang siripnya berwarna kuning. Umumnya memang secara ilmiah semua nama-nama hewan itu adalah nama dari karakteristik tubuh hewan itu sendiri, sehingga benar-benar mudah dikenali
oleh orang yang mau mempelajarinya, dan itu menjadi nama umum yang dikenal oleh seluruh peneliti di dunia. Kalau kita berbicara tentang perkembangan klasifikasi sistem filogenetik di dunia itu kemudian berkembang menjadi banyak sistem, ya. Ada sistem dua kingdom. Sistem ini sangat sederhana dikemukakan oleh Aristoteles, di mana hanya dia membagikan menjadi dua, yaitu dunia hewan dan dunia tumbuhan. Dasar klasifikasinya adalah ciri dan sifat tumbuhan yang mempunyai dinding sel keras seperti selulosa dan hewan yang mempunyai sifat dapat bergerak aktif dan berpindah tempat. Inilah dasar klasifikasi yang dibangun oleh Aristoteles dengan mengemukakan sistem dua kingdom yang dikenalnya pada masa itu, yang tentunya ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang dengan baik. Setelah perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dikemukakanlah sistem tiga kingdom oleh Ernest Haeckel, ahli zoologi dan naturalis berkebangsaan Jerman. Sistem ini mengelompokkan organisme menjadi tiga kingdom, yaitu plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan, dan fungi atau jamur. Dasar klasifikasinya adalah cara memperoleh nutrisi atau makanan, di mana tumbuhan merupakan organisme yang dapat melakukan fotosintesis sehingga memenuhi kebutuhan makanannya sendiri, yang disebut juga dengan autotrof. Animalia sebagai fagotrof, yaitu organisme heterotrof yang menelan makanan berbentuk padat dan menggunakan senyawa organik sebagai sumber energinya, dan fungi merupakan organisme heterotrofik dan saprotofik, memperoleh nutrisi dari organisme yang telah mati. Bila fungi mengambil nutrisi dengan cara mengambil dari organisme hidup lain, maka disebut dengan parasitik. Seperti itulah perbedaan yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Kemudian berkembang lagi ilmu pengetahuan sehingga dikemukakan sistem 4 kingdom oleh Herbert Copeland. Ini adalah ahli botani dari USA. Sistem ini mengelompokkan organisme menjadi 4, yaitu kingdom plantae, animalia, fungi, dan prakaryotik. Prakaryotik adalah organisme yang mempunyai inti tetapi intinya tidak memiliki membran inti. Nah, satu Monera, ciri-ciri memiliki inti tanpa membran. Protista terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Plantae, tumbuhan, terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, dan sebagainya. Dan animalia terdiri dari semua jenis hewan, dari protozoa sampai chordata, dari hewan-hewan sederhana seperti invertebrate sampai dengan hewan-hewan vertebrate yang sangat kompleks yang akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian berkembang terus ilmu pengetahuan, maka diinisiasilah sistem 5 kingdom oleh Robert Whittaker, ahli ekologi tumbuhan dari USA, mengelompokkan organisme menjadi 5, yaitu dengan dasar klasifikasinya tingkat organisme, kondisi inti sel, dan nutrisinya. Ada terdiri dari Monera, ciri prakaryotik tanpa membran, ada Protista, uniseluler, eukariotik, kemudian Mycota, eukariotik tidak berklorofil, heterotrop. Plantae itu uniseluler, multiseluler, eukariotik atau trop. Animalia ciri multiseluler, eukariotik, heterotrofik. Itulah dasar klasifikasi yang dikembangkan oleh Robert Whittaker. Dengan dasar klasifikasi yang dikembangkan ini seperti sistem 5 kingdom, inilah yang dikembangkan oleh Robert Whittaker tadi, sehingga semakin komplekslah perbedaan-perbedaan itu, yang tentunya ada dasar filosofi kenapa dikembangkan menjadi 5 kingdom. Kemudian berkembang lagi ada sistem 6 kingdom. Ini dikemukakan oleh Carl Woese, ahli makrobiologi, di mana bedakan ada plantae tumbuhan, autotrof, eukariot, animalia, heterotrof, kemudian eubacteria, ciri prokaryotik bersel satu. Archaebacteria berbeda dengan bakteri dalam hal transkripsi dan translasi genetik, ini sudah penggunaan genetik. Kemudian protista ada eukariot bersel satu, kemudian fungi eukariot osmotrofik bersel satu atau banyak. Ini tentunya akan terus berkembang, bisa jadi menjadi 7, bisa jadi menjadi 8, tergantung dari perspektif dari para ahli yang kemudian mampu membedakan menjadi kingdom-kingdom tertentu, tergantung dari perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian perkembangan teknologi untuk kemudian mampu membedakan itu. Jadi tergantung dari perspektif yang dikembangkan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.